Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini. Saya ambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang mengajar, menasihati kita, membawa anak-anak kepada Yesus. Ini merupakan suatu tugas, tanggung jawab, kewajiban kita sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kita kepada Yesus, untuk anak-anak kita bisa mengenal siapa Yesus, dan akhirnya menjadikan Yesus itu sebagai Tuhannya, sebagai penyelamatnya satu-satunya. Karena saya percaya itulah bekal yang paling penting, paling utama seorang anak dalam menjalani kehidupan sampai akhirnya dia mencapai kedewasaan. Sama dalam Nats Markus pasal 10, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Seperti pada waktu itu ada orang-orang tua yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Seperti itulah juga kita sebagai orang tua hendaknya kita terus dan terus membawa anak-anak kita kepada Yesus. Karena itu yang penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah apa yang mendasarinya? Apa yang menjadi alasan kenapa kita harus membawa anak-anak kepada Yesus? Setidaknya 3 alasan penting yang saya jumpai dalam ayat ini. Secara dalam ayat 13, 14, lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Ketika ada orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, murid-muridnya memarahi. Tapi justru Yesus sebaliknya memarahi murid-murid dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jadi kenapa kita harus membawa anak-anak kepada Yesus? Karena Yesus menghendakinya. Karena Yesus yang mau untuk kita membawa anak-anak kita kepada Yesus. Jadi membawa anak-anak kepada Yesus itu bukan hanya sekedar suatu kerinduan kita sebagai orang tua, tapi memang Yesus yang menghendakinya. Yesus mau, kalau Yesus menghendakinya artinya bahwa Yesus senang kalau kita membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus. Jadi itu alasan pertama kenapa kita harus membawa anak-anak kepada Yesus. Karena Yesus yang menghendaki, Yesus yang berkenan untuk anak-anak kita dibawa kepada Yesus. Yang kedua, kenapa kita harus membawa anak-anak kepada Yesus? Dalam ayat 14 bagian B, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Artinya apa? Alasan kedua kenapa kita harus membawa anak-anak kepada Yesus, karena orang-orang seperti itu yang empunya kerajaan Allah. Bukan anak kecilnya yang empunya kerajaan Allah, tapi sifat anak-anak kecil. Makanya dalam ayat 13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Apa seperti anak kecil? Yaitu anak itu bergantung penuh kepada orang tua.
anak itu hanya pasrah sepenuhnya kepada orang tua. Nasib anak itu sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh orang tua. Jadi kepasrahan hidup kepada orang tua seperti anak kecil yang pasrah kepada orang tua, atau dengan kata lain dalam bahasa teologisnya beriman sepenuhnya kepada orang tua. Maka sifat seperti itu yang harus ada pada diri kita untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, untuk kita bisa empunya kerajaan Allah. Jadi iman kepada Allah, kepasrahan penuh kepada Allah, itu salah satu sifat yang perlu kita pelajari dari anak-anak kecil, seperti dia pasrah kepada orang tua, dan kita juga harus pasrah kepada Tuhan. Itu yang harus ada kita pelajari dan kita punyai dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi kenapa kita harus membawa anak-anak kepada Yesus? Karena orang-orang seperti itu yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi kita belajar dari anak-anak bagaimana mereka pasrahkan hidup sepenuhnya kepada orang tua. Demikian juga kita pasrahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Atau dengan bahasa lain, kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Maka kitalah yang mempunyai kerajaan Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus membawa anak-anak kepada Yesus? Dalam ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yesus memberkati mereka. Inilah alasan ketiga kenapa kita harus membawa anak-anak kepada Yesus. Karena dengan membawa kepada Yesus, maka Yesus memberkati mereka. Kalau kita tidak membawa anak-anak kepada Yesus, bagaimana Yesus memberkati mereka? Jadi sangat penting dalam hidup kita sebagai orang tua, menjadi tugas tanggung jawab kita, kewajiban kita, bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita kepada Yesus, supaya dengan kita membawa anak-anak kepada Yesus, maka Yesus akhirnya memberkati anak-anak kita. Kalau Yesus memberkati anak-anak kita, maka sebagai orang tua kita tidak perlu khawatir, cemas akan masa depan mereka. Karena kita percaya pastilah di tangan Yesus, melalui berkat Yesus bagi anak-anak kita, mereka memiliki masa depan yang cerah dalam kehidupan mereka. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang boleh mengajar dan menasihati kami membawa anak-anak kepada Yesus. Karena Yesus yang menghendakinya. Karena orang-orang seperti itu yang empunya kerajaan Allah. Karena dengan membawa kepada Yesus, maka Yesus memberkati anak-anak kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.